Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini kita kembali mengadakan kajian mengenai pelajaran mengenal Allah. Kalau kita berkenalan dengan orang mungkin bisa lupa, entah 2 bulan, setahun lupa. Apalagi orang yang kita kenali punya jabatan, bisa jadi melupakan diri atau pura-pura lupa, ya Pak Adit ya. Bener nggak Pak? Pak Adit kan kenal sama Pak Harto dulu. Tapi nggak tahu Pak Harto kenal nggak sama Pak Adit. Nah, mengenal Allah sebuah pelajaran yang harus kita dalami karena ada beberapa aspek yang harus kita ketahui untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum kita kenal Allah ini sudah kenal duluan sama kita. Ini hebatnya ini. Jadi ada beberapa aspek untuk mengenal Allah. Di antaranya adalah satu, melalui penciptaannya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan makhluk-makhluk lain? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Juga di surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatili ulil albab. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, bagi orang yang berakal. Jadi orang yang berakal sebaiknya, seyogyanya mendalami apa yang Allah ciptakan. Untuk apa semuanya ini? Sebagai bentuk kita belajar bahwa Allah yang maha besar. Kita harus tahu siapa penciptanya. Karena kita mengenal, maka semua akan dikembalikan kepada Allah. Sebagaimana kalau kita analogikan, walaupun mungkin analoginya ini bisa pas, bisa tidak. Kalau kita punya mobil Toyota misalnya, Toyota bikinan mana Pak? Jepang, yang bukan assembling ya Pak, yang Jepang ya. Mercy bikinan Jerman. Kalau kita butuh spare part, padahal kita punya Toyota, maka harusnya ke Toyota, ke dealer Toyota, bukan ke Mercy kan gitu. Nah, analoginya seperti itu. Kita kembali ke yang menciptakan itu. Kalau kita ada masalah,
ada sesuatu yang kita harus curhat kembali kepada yang menciptakan. Nah, itu sifat pertama, aspek pertama kita untuk mengenal Allah. Yang kedua yaitu melalui keesaan dan kekuasaannya. Keesaan adalah kita harus mentauhidkan Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Itulah kita meninggikan tauhid Allah. Sedangkan kekuasaannya adalah Allah lah yang mengatur semuanya apa yang ada di jagat raya. Karena Allah ini zat yang maha agung, yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Allahu ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Kemudian aspek ketiga yaitu melalui nama-nama baik Allah, yaitu Asmaul Husna. Sebab Asmaul Husna ini adalah tempat kita untuk curhat, tempat kita untuk mohon kepada Allah. Nanti Bapak bisa buka di surat Al-A'raf ayat 180. Di situ gunakanlah Asmaul Husna itu, nama-nama baik Allah itu untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain ketiga itu yang tadi melalui penciptaannya, melalui keesaan atau kekuasaan, juga melalui nama-nama baik Allah atau sifat Allah, maka ada satu lagi. Kalau tadi misalnya itu semacam teori ya, semacam. Sekarang prakteknya gimana untuk mengenal Allah ini? Prakteknya yang konkret ya Pak, yaitu dengan jalan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Ini prakteknya. Yaitu apa Pak? Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang? Yaitu takwa. Takwa ini salah satu praktek kita atau jalan menuju atau mengenal Allah. Nah, orang bertakwa ini penting untuk diketahui Pak, akan langsung mendapatkan pengajaran dari Allah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang praktek takwa untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan diajari langsung oleh Allah. Orang yang bertakwa, coba kita lihat di ini aja, di surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terakhir Pak. Al-Baqarah 282, di ayat akhir itu, di situ dikatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan pengajaran, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segalanya. Benar Pak? Benar ya Pak ya? Jadi orang yang bertakwa akan langsung diberi pengajaran oleh Allah. Entah sadar atau enggak sadar, orang yang demikian itu bisa jadi tiba-tiba diberikan ilmu, tiba-tiba diberikan hikmah, atau tiba-tiba demen dengan ibadah-ibadah. Kira-kira mau nggak Pak diajarin langsung oleh Allah ini Pak? Mau kan?
pasti harus mau itu. Karena ini suatu pengajaran yang luar biasa. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 4 orang yang langsung diajarin oleh Allah. Langsung kita buka aja ya. Sebentar. Yang pertama adalah Talut. Talut ya Pak. Talut musuhnya siapa Pak? Jalut. Iya. Talut ini bapaknya Nabi Daud. Kita buka dulu Al-Baqarah ayat 247 Pak. 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil malki minhu wa lam yu'ta sa'atam minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu mayyasa wallahu wasi'un alim. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Maka Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan, memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Jadi Allah langsung mengangkat Talut menjadi raja. Kemudian Allah memberikan langsung pengajaran yaitu dengan ilmu dan fisiknya. Ya, satu orang yang diberi langsung pengajaran oleh Allah. Sebab ini pasti ada sesuatu dalam diri Talut itu yang lebih, sehingga tadi masyarakatnya protes, seolah-olah protes. Kenapa bukan dari pihak kami yang dijadikan raja, malah Talut yang tidak memiliki kelebihan kekayaan, tapi Allah maha tahu. Nabi zaman itu siapa kira-kira? Dikatakan dalam satu tafsir yang saya baca itu Nabi Samuel. Nabi Samuel dari kalangan Bani Israel ya Pak ya. Itu setelah Nabi Musa wafat. Sebab Nabi itu diceritakan oleh Nabi sendiri ada sekitar 135.000 Nabi. Rasulnya ada 315. Yang wajib kita ketahui ada 25. Ini pengetahuan Pak. Jadi satu adalah tadi Talut yang langsung dikasih pelajaran oleh Allah. Terus kemudian yang kedua yaitu Khidir. Khidir itu diceritakan di surat Al-Kahfi ayat, kita ambil 65-nya aja Pak. Al-Kahfi ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua
bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ini kata Allah ya. Yang telah kami berikan rahmat kepadanya. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi Musa tadi telah diberikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi spesial Nabi Khidir ini juga diberikan pengajaran langsung oleh Allah, diberikan rahmat, diberikan ilmu. Yang sering kita ketahui itu loh, miladunka ilman ya. Dari ilmu dari sisi Allah. Nah, siapa Nabi Khidir alaihissalam sebenarnya? Nabi apa bukan sih? Tapi dalam beberapa banyak tafsir yang saya baca, Khidir itu disebut Nabi. Jadi Nabi Khidir adalah sosok sebenarnya ya, kalau kita sering pelajari ini rada-rada misterius siapa sebenarnya gitu. Tapi beliau ini memiliki pengetahuan yang luar biasa karena diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok Nabi Khidir ini nanti ceritanya bisa dibaca di Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Di situ diceritakan Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Musa meminta izin kepada beliau untuk mengikuti beliau agar belajar dari beliau. Apa yang bisa diambil dari pelajaran itu? Yaitu mengenai kesabaran dan kebijaksanaannya. Sebuah pelajaran kesabaran yang sangat mahal di situ yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Musa. Itulah kehebatan Khidir yang diberikan langsung oleh Allah, pengajaran dengan ilmu di sisi Allah. Yang kedua itu. Yang ketiga, orang yang diberi langsung pengajaran oleh Allah yaitu wazir. Wazir atau asisten Nabi Sulaiman. Itu ada di surat 27 An-Naml ayat 38 sampai 40. Kita bacakan artinya. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ya. Apa itu? Terus kemudian, maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya, maka dia pun berkata, hadza, apa itu? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Di asisten Nabi Sulaiman tadi memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Maka ketika Nabi Sulaiman sudah melihat di depannya, maka Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini termasuk karunia dari Tuhanku. Nah, itu untuk menguji, ya kan Pak? Untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Gitu. Maka kalau ia bersyukur, sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau ia kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Mulia, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Nah, siapakah orang yang memindahkan singgasana tadi itu, Pak? Di dalam tafsir juga dikatakan ada yang mengatakan namanya
dari Ibnu Abbas, Qatadah dan Ad-Dahak menamai Asif ibn Burkhiyah. Kalau menurut Zuhair Ibnu Muhammad namanya Zunnur. Ada lagi ini. Menurut Abdullah bin Luhailah, laki-laki itu adalah Khaidir. Malah dibilang Khaidir. Tapi entah siapapun itu namanya, orang itu adalah orang yang diberi suatu ilmu dari sisi Allah. Terus kemudian yang keempat yaitu orang yang diberi pengajaran langsung oleh Allah, yaitu Luqman al-Hakim. Walaqad aitaina Luqman nal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Siapa yang memberikan? Allah langsung, karena ini firman Allah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu yang perlu digarisbawahi, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur alias kufur, maka Allah Maha Kaya, Maha Mulia. Sama dengan yang di atas tadi. Ini Allah memberikan hikmah kepada Luqman. Hikmah ini apa, Pak? Kadang kita membaca Al-Quran kan ada hikmah itu, tapi tidak ada keterangannya apa itu hikmah. Hikmah apa, Pak, kira-kira? Nah, rujukannya mesti kita juga buka Quran atau hadis. Hikmah itu ada di surat Al-Baqarah ayat 269, Pak. Al-Baqarah ayat 269. Yuktil hikmata mayyasa wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi hikmah itu kebaikan yang banyak. Apa saja, Pak? Itu langsung dari Allah. Karena Allah dia berkata tadi, barang siapa diberi hikmah, nah itu kan yang memberikan Allah, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran hikmah ini kecuali orang-orang yang berakal sehat ya, Pak ya. Nah, itulah 4 orang yang dikasih pelajaran langsung oleh Allah. Kita bisa mengambil ibrah daripada itu semua. Yaitu tadi ada Talut, ada Nabi Khaidir, asisten Sulaiman, Asif bin Bakhyar. Satu lagi Luqman al-Hakim. Nah, tadi dikatakan takwa merupakan jalan untuk mengenal Allah dengan praktek. Maka dengan cara bertakwa, itulah makosid seseorang mukmin untuk mengenal Allah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali dikatakan bertakwalah kepada Allah, kemudian diikutin dengan perkataan i'lamu atau wa'lamu. I'lamu atau wa'lamu. Itu artinya bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian
pahamilah dengan ilmu, ketahuilah gitu loh, milikilah ilmu gitu. Artinya bertakwa harus didasari dengan ilmu. Kita bagikan dulu, Pak. Ceban-ceban lumayan. Iya. Iya. Kurang nggak nih? Mat. Iya, kamu kemarin bikin stensilan katanya. Ya. Panto kurang satu, Panto. Ntar ya. Tukang fotokopinya kurang. Ada satu sih buat saya tapi, Pak. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya, kenapa kita harus bertakwa dan harus tahu jalan takwa itu? Karena kita diperintah, Pak. Kalau sudah diperintah, maka sami'na wa ta'na, sesuai dengan kemampuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini kalau kita cermatin kalimat sebenar-benarnya, berarti kemungkinan ada orang yang bertakwa tidak sebenarnya, alias pura-pura. Ya, Pak. Kira-kira pakai logika aja gitu. Karena Allah bilang, bertakwalah dengan yang sebenar-benarnya. Oh, kalau kita cermatin, kemungkinan ada yang bertakwa tidak sebenarnya, alias pura-pura. Itu takwanya siapa itu, Pak, kalau gitu, Pak? Takwanya para pejabat, tapi pejabat bukan sini, Pak, jauh, pejabat negara sono, Pak. Kalau di sini pejabatnya takwa-takwa, Pak, asli, Pak. Amin. Kan kalau jadi pejabat kan disumpah kan, Pak Anies ya. Kami bertakwa kepada Allah, akan menjalankan tugas dengan sebenarnya, gitu kan, Pak. Kurang lebih gitulah redaksinya. Nah, dia sudah bersumpah untuk bertakwa, untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tapi ternyata korupsi, ternyata maling, ternyata jual beli jabatan dan lain sebagainya, Pak. Ya, memang negara itu negara hebat itu, Pak. Terus kemudian kenapa diperintah takwa? Karena takwa ini adalah bekal kita nanti. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, itu. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Terus takwa tadi diiringi dengan perkataan wa'lamu. Artinya kita harus memiliki ilmu untuk bertakwa itu. Kan kita nggak bisa kita mengucapkan takwa tapi tidak didasari dengan ilmu. Gimana mau takwa itu? Ada sekitar 7 orang yang diperintahkan untuk bertakwa dan untuk memiliki ilmu atau pengetahuan. Kita buka dulu Al-Baqarah ayat 194 di akhir ayat, Pak. Al-Baqarah 194. Ayat yang terakhir ya. Itu dikatakan wattaqullah wa'lamu. Nah. Annallaha ma'al muttaqin.
Allah itu beserta orang-orang yang takwa, maka ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang sudah bertakwa, maka akan didampingi, akan dibackingi oleh Allah. Perlu diketahui nih Pak, maka nggak bisa orang yang bertakwa akan maksiat, nggak mungkin, karena jelas backingnya Allah. Nah, siapa orang yang paling bertakwa? Siapa Pak? Orang yang paling bertakwa yaitu Rasulullah SAW. Kita buka hadis nomor 1 Pak. Hadis nomor 1 dari Aisyah, ia berkata, jika Rasulullah SAW memberi perintah kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau agak marah gitu sepertinya, yang dapat dilihat dari wajahnya. Kemudian beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi anna. Sesungguhnya yang paling takwa dan paling tahu, wa'lamu, yang paling tahu tentang Allah di antara kalian adalah aku. Jadi Rasulullah orang yang paling takwa. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Nah, takwa itu ada di mana? Takwa ada di mana? At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Ya, hadis nomor 6, Pak. Halaman 4, halaman belakang, halaman 4 ya. Itu agak panjang. Di tengah-tengah itu yang di-bold, yang digarisbawahi ada tulisan takwa itu di sini, yaitu di hati. Diucapkan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun orang yang bertakwa, ini Allah mempunyai siksaan yang sangat keras. Allah mempunyai siksaan yang sangat keras. Maka supaya tidak disiksa, kita diperintah untuk takwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab. Al-Baqarah 196, Pak, bawahnya, Pak. 196 di ayat akhir. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha sadidul iqab, dan Allah maha keras siksaannya. Kapan disiksa itu? Kalau tidak bertakwa. Kapan diampuni? Kalau bertakwa. Jadi tinggal pilih, mau diampuni atau disiksa. Kalau saya, Pak, mending memaksakan diri untuk mendapatkan ampunan surga daripada merelakan untuk neraka. Harusnya begitu, harus dipaksakan untuk mendapatkan surga itu. Kemudian yang ketiga, masih di Al-Baqarah ayat 203, Pak. Di akhir ayat lagi dikatakan oleh Allah, wattaqullah wa'lamu annakum illahi tuhsarun.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan. Ya. Bagi Allah mudah untuk mengumpulkan manusia seluruh alam ini, Pak. Sangat mudah sekali. Jumlahnya bermiliar-miliar. Sangat mudah Allah mengumpulkan seluruh manusia. Kalau manusia bisa nggak ngumpulin, Pak? Satu RT aja dalam hitungan jam bisa nggak berkumpul gitu? Susah ya, Pak ya? Susah. Ini Allah bermiliar-miliar, Pak. Dari zaman manusia pertama sampai akhir. Makanya ini kita dikumpulkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bertakwalah kepada Allah karena nanti akan dikumpulkan. Yang ketiga, yang keempat, Al-Baqarah 223. 223 di akhir ayat itu orang yang bertakwa pasti akan ketemu Allah. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kepada Allah ya. Terus ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Jadi orang yang bertemu Allah adalah orang mukmin. Namun tetap harus mempunyai syarat. Untuk bertemu Allah minimal syaratnya 2, Pak. Ini yang Pak Aleh sering baca nih. Pak Aleh udah lama nggak baca ini kalau jadi imam. Al-Kahfi 110. Ya kan Pak Aleh? Udah lama nggak baca. Kangen dengan bacaannya itu. Ya, di situ dikatakan syarat untuk ketemu Allah yaitu beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Wah, ini tauhidnya harus tinggi itu. Dukungan hadisnya ada di hadis nomor 3, Pak. Hadis nomor 3 halaman 2 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, aksaru ma yudkhilul jannata taqwa Allahi wa husnul khuluq. Amal yang paling banyak menentukan masuk surga ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Jadi selain 2 syarat tadi, orang yang dimasukkan surga yaitu orang yang bertakwa kepada Allah diiringi dengan akhlak yang baik. Itu ya Pak ya. Jadi nanti insya Allah kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak usah dibayangkan wajah Allah, Pak. Itu majhul. Tapi kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Terus yang ke-5 yaitu Al-Baqarah 231. Allah Maha tahu segalanya. Wattaqullah wa'lamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha tahu segalanya. Tidak ada yang tidak terdeteksi sama Allah. Semua akan ketahuan. Bahkan seorang pemimpin pun akan ketahuan dia baik apa enggak, dia korupsi atau enggak, itu akan terdeteksi secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu diketahui bagi para pemimpin, ya terutama ini para pemimpin,
Termasuk kita kan pemimpin keluarga juga, Pak. Ya. Ya. Jadi harus diketahui. Hadis nomor 5, Pak. Halaman 3. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia telah taat kepada Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka ia telah taat kepadaku. Barang siapa bermaksiat kepada pemimpin, maka ia telah bermaksiat kepada pemimpin. Dan sesungguhnya pemimpin adalah laksana benteng, di mana orang-orang akan berperang mengikutinya dan berlindung dengannya. Ya. Fa in amara bitaqwallahi wa adala fa innalahu bidzalika ujron. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Maka jika dia pemimpin itu memerintahkan dengan berlandaskan takwa pada Allah dan keadilan, dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia sebaliknya dalam memimpin itu zalim, curang, maka ia akan menanggung dosanya. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai landasan takwa agar selamat. Sedikit pun Allah akan mengetahui apa yang ia lakukan. Jadi seorang pemimpin, termasuk diri kita itu terhadap keluarga juga harus takwa. Karena takwa dan adil inilah yang paling dekat dengan Allah. Nah, kemudian 6, Allah Maha melihat, itu ada di Al-Baqarah 233. Ayat akhir, Pak. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang ia kerjakan. Jadi takwa itu dikerjakan, ya, karena apa, Pak? Wa'lamu, ya, Pak. Jadi Allah Maha melihat apa yang dia kerjakan. Jadi takwa ini jangan hanya di masjid aja ya, Pak Tato ya, tapi dimanapun harus bertakwa. Itu hadis di nomor 2, Pak, hadis nomor 2. Ittaqillah haitsuma kunta wa'at bi sayyiati hasanata tamhuha. Ya. Terus wa khalliqin nas bi khalqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutup keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi takwa itu ada di mana-mana kita lakukan. Jangan hanya di masjid saja. Walaupun kita lagi jalan-jalan ke mall, ke pasar, tetap aja waktunya sholat, kita sholat. Sedang puasa, ya puasa. Nah itulah. Satu lagi, Pak, masih ada satu lagi, Pak. Terakhir, yaitu Al-Baqarah 235. Al-Baqarah 235, yaitu Allah mengetahui isi hati manusia. Innallaha bidatis sudur. Maka karena hati kita diketahui oleh Allah, maka kita harus takut. Karena rasa takut itulah
yang akan menjadikan seseorang menjadi takwa. Karena Allah sesungguhnya menjaga dan mengawasi kita. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah menjaga dan mengawasi di setiap saat, di setiap waktu. Apa yang diawasi? Yaitu baik zahir maupun batinnya. Batinnya itu adalah hati kita itu diawasi. Walaupun kita tidak berucap, tapi hati kita itu mengatakan sesuatu yang tidak baik, Allah pun tahu. Kita punya niat yang baik, Allah pun tahu. Jadi kita harus merasa takut, merasa diawasi dimanapun kita berada. Nah, itulah beberapa teori atau juga praktek pelajaran mengenal Allah, baik melalui tadi penciptaannya, melalui keesaan atau kekuasaannya, melalui nama-nama baik Allah. Juga tadi dicontohkan suatu pengajaran oleh 4 orang yang disebut di dalam Al-Quran, yang dengan takwa yang sebenar-benarnya diikuti dengan untuk mempelajari, mengetahui, ketahuilah gitu, supaya memiliki ilmu. Nah, demikian kurang lebihnya pelajaran mengenal Allah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mau ada yang nambahin? Al-Baqarah 235, Pak. Iya, yang terakhir. Akhir ayat, Pak. Akhir ayat. Semua tadi saya katakan akhir ayat. Wattaqullah gitu. 235, Pak. Ya. Kan intinya tadi bertakwa sama ketahuilah, wa'lamu tadi, Pak. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Itu kan? Ya, maka takutlah kepadanya. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ketemu ya, Pak? Iya. Maka saya katakan tadi akhir ayat aja. Penggalan ayat. Iya, siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus yang kedua kan pada tadi di Al-Habib 65 ya. Tidak menjelaskan siapa hamba yang dimaksud. Iya. Iya. Yang dua dulu, Pak. Hamba yang dimaksud tadi saya katakan itu kisahnya ada di surat mulai 60 sampai 85, Pak. Iya. Tadi saya ambil aja yang 65-nya aja, Pak. Ini Bapak baca. Di 65 itu tidak menjelaskan hamba yang dimaksud. Ya, nanti lihat tafsirnya, Pak. Iya. Kita juga nggak bisa ngarang itu siapa gitu kan. Dan ini tafsir yang dikatakan Nabi Khidir ini pun sudah disepakati semua ulama. Bahwa yang memberikan pelajaran kepada Nabi Musa adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang langsung diberi pengajaran oleh Allah. Miladunka ilman. Pelajaran dari Allah langsung dari sisi kami, kata Allah itu kan. Yang pertama tadi bertakwa keseluruhannya, Pak ya. Nah, itu kita mastatoktum, sesuai dengan kemampuan. Kita menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Pak Anies nggak kuat berdiri, sholat, ya duduk. Sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Sholat itu harus berdiri. Akimi sholat, dirikanlah sholat. Oh, berdiri. Karena nggak mampu, ya duduk. Itu, Pak. Begitu juga apa itu? Larangan ya, Pak. Larangan.
Sama Pak, sesuai dengan kemampuan. Nanti dibuka di At-Taqabun ayat 14 itu. Beribadalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Rasulullah juga berkata, apa-apa yang aku manahitakum anhu fastanibu wa ma amartuhu bi mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan maka lakukanlah, dan apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Atau dibalik nih, manahitakum anhu fastanibu wa ma amartu, apa-apa yang aku larang maka jauhilah, maka apa-apa yang aku perintah maka laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Disesuaikan aja Pak, yang penting tidak menyimpang gitu. Selama masih dalam koridor syariat silahkan. Ada lagi? Kita tutup ya, udah masuk. Baik, kita akhiri kajian pagi hari ini. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.